Oke, selamat siang. Jadi kita sebelumnya udah bikin podcastku yang pertama yang sama Om Dar itu yang agak sebenarnya aku masih pemula bikin podcast, masih nggak formal banget, penjelasannya nggak bagus amat, tapi aku bakal berusaha buat yang baik. Jadi aku di sini udah sama temanku kampus dan kebetulan kali aku juga lagi di kampus. Ini di kampusku di Universitas Normadewa di Denpasar. Jadi aku udah sama Umbu. Siap. Umbu siapa? Umbu Sangera. Umbu Sangera, putra Umbu Sangera. Ya. Jadi panggilnya itu Putra, Umbu atau Sange? Sange. Ya mana baiknya aja. Ya mana Putra baik. juga boleh. Sange baik kok. Oke. Jadi udah lama banget aku pengen ngobrol sama Bro Umbu. Aku panggilnya apa? Umbu. Umbu ya. Soalnya Umbu kan agak timur banget tuh biar ciri khasnya banget Ciri ya. khas. Ya, jadi Umbu ini semester berapa sekarang? Semester 7. Semester 7. Santai aja Bu, santai aja. Ngomongnya santai aja kayak temenan, minum-minum enggak apa. Mau ngerokok boleh? Siap. Ya, ngerokok Bu? Enggak. Enggak ya? Aku juga enggak apa-apa. Kalau ngerokok santai aja. Jadi pengen ngobrol dari dulu masih ada topik yang tentang rasisme. Iya. Ingat enggak? Iya. Masih zamannya tuh di orang Papua yang di mana? Di Surabaya. Di Surabaya? Ya, waktu itu. Yang di Surabaya yang dikatain monyet langsung Ya, waktu itu. gerakan massal di Papua ya. Iya. Menurutmu tanggapanmu gimana tuh tentang Ya, rasisme? Itulah sebenarnya kan kita ini dikatakan Indonesia tetapi Nusantara tetapi belum seutuhnya kita Nusantara. Belum seperti seutuhnya itu ya. Nusantara. Karena masih terjadi hal-hal seperti itu kan. Rasisme itu masih dibeda-bedakan kita seperti itu. Padahal kita itu satu Nusantara, satu keberagaman yang sebenarnya yang utuh. Iya, kita Bali. bangun Indonesia aja juga sama-sama dulu kan? Iya, itu dia sebenarnya yang harus paradigma Iya. seperti itu yang harus kita bergeningkan kembali untuk kita menyatukan kembali anak-anak bangsa ini seperti itu. Iya. Menurutmu di kejadiannya itu siapa yang patut disalahkan sih? Ya, kalau menurut saya yang disalahkan ini. Iya. Gak apa-apa. Ntar kalau misalkan salah nggak apa-apa, misalkan benar juga bagus. Ntar teman-teman yang lebih bijak pasti bakal komen kok. Gak apa-apa. Ntar baiknya diambil, jeleknya nggak. Kita nggak benar-benar pinter kok. Sebenarnya pengen ngobrol doang. Ya. Oke. Yang disalahkan siapa sih sebenarnya? Ya, Polisi ya? Ya, Iya nggak kita menerka-nerka ini ya sebenarnya ini ya dari pihak yang menyatukan Aparat. keamanan, Ya. aparat sebenarnya itu yang menjadi permasalahan yang utama itu. Kenapa? Karena mereka lah yang sebenarnya harus menjaga, tetapi mereka lah yang memberikan ancaman itu. Memberikan gitu. kata-kata yang tidak enak Kata-kata seperti yang itu. tidak Yang itulah. enak didengar, Ya, tidak didengar lah. Tapi ada yang katanya juga sebenarnya kata-kata itu nggak ada. Kata-kata itu dibuat supaya ya nggak tahu lah juga gini apa namanya, isu-isu Papua pengen merdeka, orang-orang sana pengen merdeka. Ya, sebenarnya itu kegelisahan kita sendiri. Kegelisahan kita sendiri. Iya, kenapa? Ya. Papua itu sebenarnya sih kalau bukan kita yang memberikan dongkrakan seperti itu, nggak mungkin mereka ngamuk kan? Iya. Ya, karena kita yang membuat diri ingin membedakan mereka sehingga Iya, mereka iya. itu Ya di mana-mana juga kita merasa rasisme itu dari Iya. mana-mana ya. Aku nggak bilang hanya etnis tertentu yang rasis. Di semua etnis pasti ada yang Iya, rasis ya. rasis Mau itu. orang Cina pun bisa rasis sama orang Jawa misalkan. Iya. Kan bisa. Orang Timur bisa rasis sama gini. Tapi Iya. gimana sih caranya supaya kita menjauhkan rasisme itu? Soalnya kita kan bareng-bareng kita buat iya. Indonesia. Pasti ada aja lah rasisnya. Ya, itu dia. Menurutmu ada nggak pengalaman rasis setelah kamu di Bali? Jadi Umbu ini dari Sumba ya? Ya, ada Sumba mana toh? Sumba Timur Sumba Timur. Sumba Timur ke Bali tahun berapa? 2007. 2007 ke Bali untuk menimba ilmu, untuk kuliah Fakultas Hukum, sama-sama Fakultas Hukum kita. Pernah nggak ada gini? Ya, ketika waktu itu Pengalaman. pertama masuk kampus juga kan. Iya, iya, waktu iya. itu di ospek sama abang juga. Iya, saya ngospek dulu dia. Saya ngospek dia dulu, tapi saya polos toh. Saya polos dia. Paling polos toh saya. Ya, terus gimana? Ketika waktu itu pun pertama masuk kampus ini ketika pada waktu ospek
kelihatan juga waktu itu Iya. kenapa kita didiskriminasi dari kawan-kawan. Nah, nyata juga ketika waktu menjalani ospek itu, ketika itu diberlakukan beda begitu. Beda. Ketika kami dari yang dari timur ini ketika masuk dalam perkumpulan kampus seperti itu, kami dibedakan sendiri seperti itulah. Contohnya bedakan seperti apa? Ya, kita diberikan hukuman Ya. yang lebih berat, Lebih berat, dipermalukan, benar-benar dipermalukan. Ya, seperti itu. Waktu itu aku juga saksinya di sana. Jadi aku ngospek ke dia waktu zaman 2017 ya, 2017. Ada temennya dia, siapa namanya dari Papua? Jesaya. Kapan-kapan kita ada ngobrol dia lah. Jesaya. Dia tuh benar-benar aku kasihan sekali karena aku dulu tuh cuma panitia. Jadi panitia tuh gak punya wewenang kan dulu. Gak punya wewenang, terus gak punya wewenang untuk yang hukum dia kan DPM. DPM itu kayak yang memberikan apa membilang ya? Kayak petingginya ya. Dia kayak memberi yang wajib apa? Yang punya hak untuk memberikan hukuman dia. Jadi gitu. Waduh, ada ganggu sebentar. Jadi gitu. Aku tuh kalau misalkan ngasih tahu yang bener aku takutnya di apa-apa ya, nah itu salahku juga. Jadi sebenarnya aku ngasih tahu janganlah kayak gitu. Tapi dari dulu juga kayak gitu, Bu. Ya, Dari dulu gitu. Temanku ini aku resah juga, resah sebenarnya juga. Ya. Temanku ini juga satu kelas sama saya si saya tadi ketika kita balik ngobrol tentang rasisme ini. Dia bukan putus sih, waktu itu sempat balik ke Papua itu gara-gara gencar-gencarnya rasisme itu yang terjadi di Malang, di Surabaya waktu itu di tahun 2000. Mungkin dia aktifnya di sana ya? Iya, di Papua. Di Papua. Oh iya. Itu Mungkin sampai dia sekarang mungkin dia orang gini di sana. Orang apa namanya? Orang tinggi, orang punya gini lah, power. Iya. Itulah. Terus. Ketika sampai sekarang pun beliau belum kembali ke kampus ini. Masih? Iya, masih di sana ketika ketakutan mereka untuk kembali ke sini seperti itu. Ketika diskriminasi itu masih terjadi. Rasanya rasa kita itu orang timur ya tertekan batin lah ketika kita seperti ini. Iya. Seperti itu. Karena merantau juga dari jauh ya. Tahu. Saya juga agak gimana ya? Sebenarnya aku nggak terlalu membeda-bedakan teman. Kalau misalkan dia baik sama saya, aku juga baik sama dia. Tapi kalau misalkan dia jahat sama saya, kita juga lebih jahat sama dia. Mungkin itu yang bikin saya malas lihatnya. Kalau misalkan orang rasis, bahkan umbunya itu dulu ketemu sama aku. Dulu kan aku ngospekin dia. Mungkin dia inget aku kakak kelasnya dulu yang ngospekin. Aku sih biasa aja sama dia. Aku kan baik-baik aja. Aku kok tanya nih umbu, aku orang paling polos banget atau ngospekin dulu. Jadi kayak di kampus udah kuliah biasa. Jadi dia jalan lewat depanku kayak masih kayak takut. Masih takut deh. Itu benar-benar jahat menurutku. Bikin apa? Doktrinnya jelek sekali jadi dibikin takut. Itu dia karena seringnya dibentak ketika kami masuk dalam perkumpulan yang baru, ketika kami tidak diterima dengan baik, ya pastinya canggung, nggak biasa takut ya. Iya. Itu memang saya kurang setuju dari dulu, memang kospeknya seperti itu sebenarnya. Iya. Tapi malah udah saya nggak setuju, ditambah dengan orang-orang timur yang bener-bener Iya, itu dia. Digini kan apa? Ditekan, yang bener-bener dipermalukan. Kasihan saya lihatnya. Mungkin sekarang jangan sampailah ada seperti itu ya. Ya, itu harapan besar kita sebenarnya itu. Kita sesama anak bangsa, kita saling memberikan kritik yang membangun, bukan kritik yang menjatuhkan seperti itu. Apalagi kita dari timur memang terpelosok, terpencil, tapi belum tentu orang timur tidak punya ilmu. Ya, itu dia. Sebenarnya kita harus melihat itu. Kita saling mengisi, walaupun kita orang Bali, kita orang Jawa. Mari kita saling mengisi, saling membangun seperti itu sebenarnya. Jangan sampai kita selalu memberikan hal-hal yang menekan, rasis seperti itu kan, sebenarnya membeda-bedakan seperti itu. Karena kita satu. Ya, karena kita satu. Indonesia. Itu teman-teman. Jadi saya pengen teman-teman dimanapun, sebenarnya orang-orang timur tuh baik banget. Polos-polos semua, baik banget. Berteman tuh benar-benar setia kawan loh. Setia kawan. Saya punya teman banyak di Bali saya dulu, orang timur, jadi baik-baik semua. Cuman
karena ada oknum-oknum tertentu saja. Iya, betul. Ya tidak semua juga seperti Ya. saya katakan tadi, tidak semua juga, tapi ada beberapa yang belum. Ya ini kita harus memberikan pemahaman juga pada Ya, ya, kawan-kawan yang lain Pemahaman. agar kebersamaan itu akan tetap terjaga seperti itu. Ya. Kadang orang timur kan dilihatnya seperti orangnya sangar. Iya. Orangnya sangar. Kadang bukan rasisme, ditakuti juga. Iya. Ditakuti juga. Pernah nggak ada pengalaman seperti itu? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah. Pernah gimana tuh? Gimana? Ditakuti. Wah, aku jujur, dia takut tuh. Dia takut saya orang timur, mukanya sangar-sangar. Apalagi orang Maluku. Iya. Maluku tuh sangar-sangar muka ya teman-teman. Jadi makanya orang-orang preman di sana tuh. Orang-orang keras, orang-orang dibilang orang timur tuh keras, emang keras. Keras. Emang keras. Jadi kalian itu beruntung ketemu orang timur, kalian jatuh-jatuhkan injak-injak, mereka masih polos. Sementara kalau sudah ditahu sifatnya tuh hancur kalian. Ya, ya itu dah. Jangan hati-hati. Jadi ya Itu dia tadi ya apa yang dikatakan Bang tadi, bahwa kita itu seram kan Iya. karena perbedaan kulit juga. iya, Bang. beda kulit. Bahkan nggak di sini, di luar negeri kan gitu juga rasisnya. Cuman yang timur diinjak-injak, di sini Iya. ditakuti. Sanger. Ya, sangar gitu. Kesannya sangar. Makanya orang dekolektor kan orang timur. Iya. Padahal omongnya keras, terdengarnya keras ya. Keras, Tapi cuma hatinya kan tidak semuanya keras. ya, mungkin karena temenmu kurang orang timur, tidak tahu gimana sifatnya. Iya. Baik-baik semua. Iya. Kalau misalkan kalian jahat, jangan harap. Jangan harap. Lebih jahat lagi. Ya, ya. Nah, itu rasisme. Sekarang Umbu ini punya perkumpulan yang namanya apa? GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kristen Indonesia. Pastinya orang-orang timur banyak di sana. Iya. Karena orang timur mayoritasnya Kristen. Ya, Apa sih yang sedang diperjuangkan? ya. Nah, di GMKI itu sendiri ya kita mempunyai cabang di Bali yang cabang Denpasar dan cabang Badung, ada juga cabang Badung. Ini organisasi ekstra kampus ini. Oh, ekstra kampus. Ya. Kenapa kita saya di GMKI itu kita membela berbagai macam hal di situ. Ketika kita dipinggirkan oleh kawan-kawan kita, misalkan seperti itu rasisme itu sendiri, ya kita di situ kita ambil bagian gitu. Bagaimana kita membumingkan supaya kita itu tetap satu adanya seperti itu kan. Kemudian berbagai macam isu kita kaji di situ untuk kita Ya. mempersatukan kembali. Jangan sampai kita ini dipecah belahkan hanya oleh perbedaan itu sendiri seperti itu. Nah, dengar tuh. Kalian kira orang-orang timur tuh nggak ada kerjaan. Ternyata ginilah kerjaannya. Kalau orang sudah berilmu, kalah kalian bisa. Nah, aku pernah dengar nih. Tadi baik sekali. Benar-benar bagus. Kelompok yang bahkan misalkan kalian punya kelompok pun nggak sebermanfaat itu. pasti ada orang-orang walaupun mukanya sangar, mukanya gini. Kalau saya bukan mengejek, mukanya sangar tapi ilmunya besar, ilmunya banyak. Nah itu. Nah ini Bu, saya punya isu sedikit bahwa berita seperti kayak apa ya, pembawa acara di TV, sering nonton TV dah? Iya, iya. Sering nonton. Acara itu penuh dengan beritanya cuma di Jawa, selain timur lah. Hanya di Jawa sedikit-sedikit, misalkan kecelakaan. Iya. Kecelakaan sedikit-sedikit pasti di TV. Itu di Jawa. Di Jawa, pokok di luar timur. Saya punya teman, itulah yang mendorong mereka pengen, kenapa sih berita di timur orang meninggal setiap hari, orang terbunuh setiap hari. Iya. Tapi di TV yang dibahas cuma di luar timur. Ada kecemburuan nggak? Ya, itu sebenarnya kecemburuannya sangat tinggi. Kenapa? Ya, ya. Indonesia ini kan bukan hanya Jawa, Ya, bukan betul hanya sekali, Bali, Bu. tapi kita Indonesia ini kan ada berbagai macam. Ya. Termasuk itu pun kami dari timur, Papua, Nusa Tenggara Timur kan seperti itu. Nah, ini menjadi suatu kecemburuan ya, Ya, kecemburuan. betul warga. sekali. Saya pun mikir, oh iya ya, Ya. kok kenapa gitu ya? Gitu. Itulah yang sebenarnya kita itu harus membangun. Ketika kita berbicara tentang Indonesia, ya itu kita harus berbicara seutuhnya, bukan Ya,
kotak-kotak itu. Betul, ya, betul, betul. Betul sekali, bukan hanya diambil hartanya. Iya. Saya cuma menyer sedikit. Sebenarnya kalau misalkan banyak harta sebenarnya di timur, sebenarnya timur dulu yang dimajukan. Iya, itu dia. Ketika kita bandingkan pendapatan daerah Jawa, Bali, Papua, itu kan sebenarnya apalagi Bali juga pusat wisata seperti itu kan. Papua juga punya freeport, ya, punya tambang. Ya, tambang. Ya. Itu besar. Itu Ya, besar sekali. besar sekali di Papua sana. Itu pemasukannya. Itu kan sebenarnya yang harus perhatikan itu adalah kemajuan daerah Papua karena dia penghasil. Dia sana, penghasil. kan, seperti itu kan. Nah, bagaimana kita pemerintahan itu kan kita harus memberikan dorongan kepada pemerintah juga. Ya. Kan. Perhatikanlah Papua, perhatikanlah timur. Ya. Jangan hanya Jawa, baru mentang-mentang ada berita Papua yang merdeka, orang timur pengen merdeka, baru diangkat, dibuat apa? Ayo kita perjuangkan Papua. Ya, baru ada berita seperti itu, baru digituin. Kenapa nggak dari wilayah kita dulu lah? Ya. Kita rangkul dulu orang-orang itu. Jadi anggapannya seperti ada maunya. Iya, itu dia. Itu kan menjadi ketakutan juga kan pihak pemerintah. Kenapa ketika waktu itu Papua ini ingin merdeka kan seperti itu ya. Kita tonton juga di TV. Kenapa baru pemerintah mulai dari situ baru mulai masuk ke Papua. Ada apa ini? Jangan sampai kita hanya mencari keuntungan kan seperti itu. Jadi anggapannya dia pengen ya biar nggak marah lagi lah. Jadi apa namanya itu? Pokoknya seperti itu. Diredakan dengan cara seperti itu. Iya. Tapi sebenarnya bukan seperti itu yang kita harapkan, Tapi kita bagaimana membangun daerah terpencil itu, Papua, Nusa Tenggara Timur, kan seperti itu, Ambon kan seperti itu. Tetapi bukan dengan ada maunya kita baru kita memperhatikan. Tapi menurutmu sekarang perubahan pembangunan di timur dengan sekarang, misalkan kamu kan dari kecil sudah di sana, ada perubahan besar nggak? Ya, kita bukan mengagumkan pemerintahan juga, tapi jangan sampai memihak. Ya, kita netral saja. Ya, netral saja, jangan sampai memihak. Memang ketika sekarang pembangunan itu sudah mulai masuk seperti itu ketika pemerintahan yang sekarang ini, pemerintahan Pak Jokowi, memang beliau juga sering-sering ke sana. Jadi ya kita harapkan pemimpin kedepannya juga seperti itu. Bukan hanya Jokowi saja. Iya. Mereka kapanpun dukung harus pembangunan timur. Pembangunan itu harus merata seperti itu kan. Merata, harus maju, jangan sampai sekolah pun susah di sana. Infrastruktur lah pertama. Ya, infrastruktur formalnya itu sekolah, rumah sakit itu kita harus menempuh perjalanan berkilo-kilo. Ya, itu berat. Kalau saya waktu dulu masih cerita ini ya. Iya, ceritakan saja kau apa? Ya, saya dulu SMP-nya itu perjalanannya 8 kilo. 8 kilo? 8 km. Jadi anggapan itu dari sini sampai mana tuh? Ya, kalian pasti nggak tahu. Ya pokoknya 8 kilo. Ya. Itu tiap hari bagaimana itu saya sendiri toh? Ya. Sama teman-teman. Sama teman, untunglah sama teman-teman. Sendiri galau. Iya. Itu jalan kaki bukan menggunakan kendaraan gitu kan dulu. Itu pakai kuda atau tidak? Jalan kaki. Jalan kaki ya. Ketika itulah kita saya bilang tadi bahwa itu pemerintahan itu di tingkat pendidikan, kesehatan itu timur itu yang harus diutamakan seperti itu. Pertamanya emang infrastruktur dan sekolah. Supaya mindset orang tuh maju. Iya, maju. Nah, itulah kita itu terpencil, dibilang terpencil ya seperti itu keadaannya, seperti itu. Akses jalannya yang tidak ada, kita itu harus bayangin tiap hari ini jalan panas-panas, kehujanan kan seperti makanya itu. Bagaimana orang senang tidak hitam? Padahal sebenarnya putih-putih dong, ya kan? Karena kita sering mainnya di luar. Nah itu bayangkan kalau misalkan teman-teman di rumah yang dari kecil udah gampang hidupnya, makanan udah gampang nyariknya, beli itu sekolah, jalan pun bagus, jalannya deket, naik motor dari kecil. Lihat orang timur, gimana susahnya hidup. Pantasan kita agak
gelap-gelap karena jalannya Iya. di matahari Jadi, terus. Coba kalian tukar hidup lah pertama sekali. Gimana kalian ke timur, dari orang timur ke Jawa. Pasti orang timur lebih pintar pada kalian. Pasti. Iya. Pendidikannya gampang. Iya. Itu yang membuat. Orang pemimpin-pemimpin di sana pasti orang Jawa. Iya. Ya, kan? Pasti mayoritas. Mayoritas. Nah, itu karena pendidikannya gampang. Iya. Jadi orangnya makin pintar, makin mindset bagus. Nggak mundur lagi lah, intinya Iya. dimajukan. Jadi misalkan orang pintar pasti mikirnya, aku pengen majuin timur nih. Iya. Nah, kalau misalkan orang biasa kan jarang ada pemikiran situ. Iya. Paling kan ya, aku mau di rumah aja bantu apa kerja biasa lah gitu. Kalau orang berpikir pendidikan pasti sudah Iya. gitu toh. Seperti Umbu ini pasti ke depan saya yakin pasti bakal jadi orang penting. Nanti, amin harus amin. Nanti kalau sudah jadi penting saya jangan dilupakan, Ya. jangan dilupakan pasti. Nanti main-main lah ke Iya, Sumba toh, pasti nanti. bayarkan kan jadi pemimpin gampang loh bang. Ya majukan timur. Iya. Siap. Nanti Nah, itu. kalau main-main ke Sumba juga kita bisa Iya. perhatikan langsung toh bagaimana Nah. caranya kita itu di sana, kita bukan hanya berbicara tapi kita merasakan sendiri nanti Iya. kalau abang bisa ke Sumba. Ya. Padahal Sumba banyak gininya ya. Kuda, Wisata. wisata. Wih, kuda itu mahal ya. Iya. Sebenarnya orang semua itu kaya kan? Ya bener ya. Iya. Itu kuda berapa? Kerbau tuh. Kerbau. Nah, belum lagi nikahnya kan Nikah, gininya maharnya. maharnya tuh. Makanya kalau misalkan kalian suka sama orang Sumba, wanitanya Sumba, kalau Anda tidak punya say, uang, jangan harap. Makanya gini orang Sumba katanya emang kayak lusuh. Tapi uangnya banyak. Jangan banyak orang yang nggak tahu. Banyak orang yang nggak tahu soalnya. Kalau rasisme itulah itu tadi sudah jelas. Ya mungkin rasisme itulah tadi sudah jelas tentang dijelasin sama Umbu pengen Indonesia itu satu. Satu, jangan Jangan sampai kita terbelah-belah dengan pembedaan seperti itu. Ya, Jangan. kita tuh sama-sama satu Indonesia. Dulu kita bangun Indonesia sama-sama, perjuangan sama-sama. Jangan sampai memihak salah satu Tempat. Jadi Ya. sini pembangunannya cepat, di sini nggak sama sekali. Padahal sebenarnya jasanya orang sini lebih banyak. Perhatikanlah orang timur. Jangan sampai rasis itu kembali lagi. Misalkan di kampus kan banyak yang nggak setuju sekarang aspek yang seperti itu. Iya. Banyak sekali yang nggak setuju. Jangan sampai kita jadi terpecah belah Ya, Ya. itu yang paling gara-gara penting. rasisme. Ya, itu menjadi paling penting itu jangan sampai kita terpecah. Yang utuh ini dipecah-pecah lagi, ya. Maka kita akan nggak bersatu lagi. seperti Iya. itu. Karena kalau udah nggak satu lagi ribet, ribet pasti. Karena kita kan saling membutuhkan. Iya. Saling membutuhkan, orang timur butuh ini, orang ini butuh timur, orang barat butuh utara, orang selatan butuh utara, pasti saling membutuhkan. Jadi jangan lupa jasa mereka. Jangan sampai kita terpecah belah. Soalnya banyak sekali isu sekarang kan bukan hanya timur, Iya. isu tentang agama. Agama. Nah, misalkan nih, menurutmu Papua itu bener nggak pengen, setuju nggak merdeka? Salah nggak mereka pengen merdeka? Ya, saya rasa kalau kita berbicara tentang kesatuan, ya saya secara pribadi pun tidak rela ketika mereka mau mengatakan mereka merdeka, tetapi faktanya memang mereka ingin merdeka dengan cara melepaskan diri dari Indonesia karena kita ini terlalu mengucilkan, Ya, seperti mengucilkan. itu, mengucilkan Benar-benar. mereka semua. Jadi Sehingga- nggak sebetulnya salah ya? Ya sebetulnya salah, tapi dengan keadaan seperti ini, ya orang mau merdeka aja. Iya. Itu Makanya itu karena kalian. Iya. Makanya kalau misalnya kalian dikucilkan, mesti pengen hidup sendiri kan? Iya. Nah kayak gitu contohnya kan? itu dia. Ya, tetapi bagaimana sekarang kita membangun komunikasi itu kembali untuk kita mempersatukan itu, ya beruntung juga ada konten ini tuh. Ya kita sampaikan di sini walaupun Ya, kita tidak orang pintar bener banget, orang pintar ngomong dong. ya, itu dia. Kita harus kembalikan keutuhan itu dengan cara jangan kita membeda-bedakan. Kita itu satu Indonesia, satu Nusantara itu yang utuh seperti itu. Jangan sampai kita kelompok-kelompokkan seperti itu. Betul.
Mereka. Merdeka. Oke, terima kasih. Mungkin segitu aja yang udah kita sampaikan. Mungkin kalau misalkan kurang, nanti bisa kita bahas di lain kali. Siap. Terima kasih, Siap. Bro Umbu, Putra Umbu Sangi. Oke. Oke. Terima kasih udah nonton videoku. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Jadi kalau misalkan kalian ada saran, misalkan siapa lagi, ntar kalau misalkan kita butuh narasumber si siapa dari Papua, orang bener Papua, saya itu bisa disampaikan. Iya. Mainnya unek-uneknya Iya. sama kita. Oke, terima kasih udah nonton videonya.